kita sampai juga di rumah kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Betul, setiap tahunnya Dubes beserta Nyonya itu membuka Wisma Indonesia untuk menampung warga Indonesia yang ingin bersilaturahmi ya. Karena ini merupakan acara yang dinanti-nantikan lah sepanjang tahun ini dan 17-an. 17 Agustus Nah, ya. karena di event-event seperti Halal Bihalal maupun 17-an itu bagaimana kita bisa merasakan suasana Indonesia. Banyak teman-teman di sini yang mungkin kangen sama suasana dan makanan Indonesia, itu yang kita siapkan di sini, sehingga dan menyiapkan makanan untuk lebih dari 1.000 orang itu. Iya, itu tantangannya ya. Kalau yang saya dengar dari beberapa teman duta besar di negara Muslim ini sangat unik di kita ya, sangat unik nih. Saya kira yang seperti ini cuma Indonesia yang sebesar ini dengan jumlah yang agak kecil Malaysia. The first impression, they are very nice people, and I like them, and I wish I can come every year here. Yeah, inshallah. Ya. Sama seperti di Washington DC, pasti kita juga penasaran kan. Ini kita agak bergeser sedikit di Alaska. Kita ingin tahu bagaimana sih kehidupan umat Muslim yang ada di sana. Apalagi warga Indonesia. Iya, ya. warga Karena Indonesia. misalnya di Washington DC kan ada acara seperti ini nih, Iya. acara yang besar gitu ya. Kalau di sana gimana ya? Banyak nggak sih orang Indonesianya atau umat Muslimnya seperti apa gitu? Iya. Kita saksikan bersama liputannya. Inilah masjid pertama di Anchorage, Alaska, negara bagian Amerika Serikat paling utara. Masjid yang diberi nama Masjid Alaska ini baru separuh jadi dan dibangun di atas lahan lebih dari 1,5 hektar. Presiden Islamic Community Center Anchorage, Lamin Jobarte, menceritakan asal mula berdirinya masjid yang mulai dibangun tahun 2011 lalu. When I first came here, we have two masallas. Some were going to the Pakistani masjid, some the Arab masjid. You know, so those two masallas decided to dissolve, to come together to form one union, and that is the results that we are looking right now. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Aula utama atau ruang sholat terletak di lantai 2 dan belum bisa digunakan. Tapi Masjid Alaska sudah membuka pintu bagi para jamaah untuk beribadah. Untuk sementara ini ruang yang digunakan adalah ruangan di lantai dasar yang nantinya akan menjadi ruang pendidikan agama bagi anak-anak. Meski baru setengah jadi, masjid berlantai 2 ini pun membuat komunitas Indonesia kagum, khususnya yang baru pertama kali menginjakkan kaki di masjid ini. Jadi tempatnya sangat nyaman dibandingkan yang masjid yang sebelumnya, dan memang bisa besar, bisa menampung lebih banyak. Apalagi Masjid Alaska nantinya juga menawarkan program pendidikan anak-anak. Ya, bersyukur, dan nanti juga insya Allah mau dijadiin tempat Sunday school, jadi anak-anak bisa sekolah belajar ngaji sama-sama. Jadi sebelumnya juga ada sih, cuman akan lebih nyaman lagi di tempat yang baru dan lebih besar. Menurut pengelola masjid, selain dari komunitas Muslim Alaska, sumber dana pembangunan masjid ini juga berasal dari sumbangan komunitas Muslim di berbagai wilayah lain di Amerika. It's based on fundraising, and we did this domestic fundraising. What I call domestic is just within the U.S. This is the only state in the union. Alaska is the only state in the union without a masjid. And that is a message that we want to send across. Dan saat ini Masjid Alaska masih membutuhkan dana yang cukup banyak. Urgently, 600,000 so we can finish the main prayer hall. The cost for this building is 4.2 million. Well, so far we are almost halfway there. Masjid Alaska yang nantinya menjadi pusat kegiatan komunitas Muslim yang jumlahnya berkisar 2.000 hingga 3.000 warga ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2015 ini. Dari Anchorage, Alaska, Yuni Salim dan Alam Burhanan, tim VOA. Nah, gimana Stel pengalaman Lebaran pertama kamu di Amerika? Seru nggak? Seru banget. Iya. Karena banyak warga Indonesia di sini yang udah tinggal di Washington DC cukup Iya. lama, dan juga ada warga dari negara bagian lain Iya. yang juga berkunjung ke kedutaan ini, dan juga ada warga Muslim dari negara-negara lainnya. Betul. Jadi memang di sini terbuka ya Stel Iya. ya untuk semua orang, dan juga nggak harus Muslim loh. Iya. Boleh datang. Mereka pada langganan datang kemari setahun sekali, selalu nanya kapan sih ada acara Lebaran. Iya. Apalagi pas zaman makan-makannya itu. pasti. Betul, ya, dan yang penting ngumpul-ngumpul Iya. ya, bajunya pada bagus-bagus semua nih, aduh cantik sekali ngelihatnya. Oke, pemirsa, kita undur diri dulu Iya, ya kita Stel ya. harus pamit dulu untuk pemirsa.
pemirsa yang masih ingin mengikuti program Dunia Kita, Ya. bisa akses ke www.voaindonesia.com/dunia kita atau ke Twitter @voaduniakita. Dan jangan juga lupa kalau misalnya mau bertanya atau ada saran gitu ya, bisa juga langsung email ke duniakita@voanews.com. Sekali lagi kami atas nama tim VOA di Washington DC mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara di tanah air. Sampai ketemu lagi. Dadah. My name is Kayleen Daly. I live in Washington, D.C., and I'm wishing all Indonesians a happy Eid. Dari Washington DC, tim VOA